cara kita memandangnya harus dekonstruksi. Oke. Ya, karena kalau konstruksinya sudah ada ya kita harus melihatnya ke belakang. Ya, jadi dekonstruksi. Yaitu dari ketika putusan ini dikeluarkan. Ya, siapa yang kemudian berwenang? Halo Sobat Maranatha, teman-teman muda, selamat pagi, siang, sore, malam. Kapan saja teman-teman menonton acara ini. Senang jumpa lagi dengan saya, Pendeta Hariman Andre Patiana Kota. Dan saya kembali kedatangan seorang tamu spesial. Kalau teman-teman setia mengikuti acara ini bukan tamu yang baru. Bang Yohanes Sirait alias Bang Yosi. Mau lihat ya Bang? Sama-sama. Karena nggak ada lagi bahasa Batak selain terima kasih. Iya, kalau Sunda hatur nuhun, sami-sami gitu ya. Bang Yosi ini seorang anak Sumatera, ya, Batak tapi lahir besar di Jambi, ya. Kemudian sekarang menjadi dosen di Tatar Sunda, ya, di tanah Sunda, tepatnya di Universitas Kristen Maranatha. Menjadi seorang pengajar di Fakultas Hukum. Terima kasih Bang Yosi. Sama-sama. Teman-teman, bersama Bang Yosi kita mau ngobrol ya seputar keputusan Mahkamah Konstitusi. Ini mahkamah yang ada di puncak paling tinggi ya, Bang Yosi? Secara hierarki struktural di hukum. Ya. Jadi kalau ada persoalan-persoalan yang terkait dengan produk-produk hukum, biasanya dibawa ke situ ya. Iya, benar. Ya. Dan waktu lalu menyongsong penetapan capres dan cawapres, wah, kita ini sempat dibuat berdegup, ya. Tuk tak, ini keputusannya kayak apa? Dan hasilnya kita semua sudah tahu, ya, bahwa permintaan yang disampaikan oleh pengusul bahwa usia calon wakil presiden itu diturunkan, ya. Lalu diakomodirlah, ya. Keputusan kalau kita baca ternyata ada dissenting opinion. Iya, ya. benar Pak. Ada dissenting opinion. Ada yang bilang harus punya pengalaman di provinsi sebagai gubernur. Ada yang katakan punya pengalaman di kabupaten atau kota, entah sebagai bupati atau sebagai wali kota. Lalu kemudian disimpulkan oleh hakim ketua, ya, bahwa boleh umurnya diturunkan, yang penting dia punya pengalaman menjadi kepala daerah. Dan ini konon katanya ini sudah agenda, ya, untuk meloloskan, ya, calon tertentu. Ya. Kita nggak tahu deal-dealan di balik itu kayak apa. Ya. Saya juga nggak mau tahu lah. Tapi yang saya perlu tahu adalah gimana sih, ya, logika hukum menyikapi dissenting opinion yang seperti itu, lalu kesimpulan yang diambil itu apakah logis, valid, ya? Nah, kita mau dengar nih dari Bang Yosi, seperti apa? Baik, Pak Pendeta. Jadi sebenarnya terkait dengan batas usia, gitu ya, atau persyaratan lah secara umum, persyaratan menjadi capres dan cawapres, itu ada kurang lebih 12 gugatan atau permohonan, 12 permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Memang yang menjadi akar perdebatan sekarang dan masih nih akhirnya ya, itu adalah perkara nomor 90 yang akhirnya merubah
nomenklatur dari pasal 169. Ya, itu berkenaan dengan batas usia 40 tahun, sebelumnya hanya begitu dinyatakan sampai 40 tahun atau punya pengalaman sebagai kepala daerah di tingkat kota atau tingkat kabupaten. Nah, sehingga disinyalir putusan ini ditujukan untuk sosok tertentu. Dalam hal ini kita semua juga sudah ketahui begitu. Nah, namun saya tidak juga ingin bicara tentang apakah khusus untuk sosok ini atau tidak, karena memang perjalanannya cukup panjang sampai dengan perkara ini kemudian diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Namun saya ingin coba kita lihat konstruksi hukumnya. Begitu, karena ini konstruksinya kan sudah dibuat. Jadi cara kita memandangnya harus dekonstruksi. Ya, karena kalau konstruksinya sudah ada ya kita harus melihatnya ke belakang. Ya, jadi dekonstruksi. Yaitu dari ketika putusan ini dikeluarkan. Ya, siapa yang kemudian berwenang? Yaitu Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi ini bahkan saya bilang dalam urusan yudikatif dia bisa lebih tinggi dari presiden ataupun DPR. Kenapa? Karena apa yang dibuat oleh DPR dan dibuat oleh presiden, yaitu tadi undang-undang, kan bisa diusulkan oleh DPR, bisa diusulkan oleh presiden. Hanya Mahkamah Konstitusi yang bisa menyatakan itu inkonstitusional, bertentangan dengan undang-undang. Artinya dalam posisi tertentu, keadaan tertentu, MK ini lebih tinggi daripada DPR dan presiden. Harusnya yang menjadi MK itu adalah orang yang punya kemampuan pun lebih baik, lebih berpengalaman, dan lebih tinggi dari presiden atau dari DPR. aspek itu. Logikanya ya dari aspek itu. Nah, namun kemudian kan muncul isu-isu baru dan fakta-fakta baru. Ternyata ada seseorang yang dianggap tidak selayaknya menerima perkara ini untuk ditangani karena ada hubungan kekerabatan. Famili ya, masih saudara. Dan ternyata setelah dilakukan protes oleh beberapa masyarakat, diputus oleh sidang kode etik Mahkamah Konstitusi, ternyata bersalah. Ya, bersalah juga. Ya, salah satunya adalah karena tidak menolak untuk mengadili perkara nomor 90 ini, padahal jelas-jelas ini akan berpengaruh terhadap dapat tidaknya anggota keluarganya menjadi capres atau cawapres. Nah, ketika seorang hakim menyadari, saya yakin pengalaman beliau yang sudah berpuluh-puluh tahun menjadi hakim, harusnya tahu tentang asas tersebut. Bahwasanya dia tidak boleh menangani perkara yang berhubungan dengan dirinya atau dengan keluarganya. Maka sebagai seorang ahli hukum dan seorang yang punya jabatan di negara ini, maka harus punya sifat negarawan. Bahwasanya pemerintahan harus dikelola dengan baik, maka logikanya harusnya ditolak. Karena saya yakin bahkan anak S1 pun akan menyadari kalau dia menerima perkara yang berhubungan dengan keluarganya pasti ada yang protes. Sebaik dan seburuk apapun putusan itu, pasti ada yang protes. Betul. Nah, tapi ketika itu tidak dilakukan, ya pelanggaran terjadi dan terbukti ternyata putusan sidang kode etik pun menyatakan pelanggaran berat. Nah, namun yang menjadi pertanyaan kan, bisa nggak kemudian putusan perkara nomor 90 itu terpengaruh dari adanya putusan Mahkamah Etik? Tapi sebelum ke situ, Bang Yosi, sebelum ke situ, cara mengambil kesimpulan keputusan, kan misalnya ini kan ada dissenting opinion, di antara para hakim, ada yang nggak setuju gitu sama sekali ya, ada yang setuju usianya di bawah 40, tetapi punya pengalaman di tingkat provinsi. Ada juga yang punya pengalaman, ada yang berpandangan bahwa boleh di bawah 40 punya pengalaman di kabupaten atau kota. Lalu kemudian diambil kesimpulan bahwa di bawah 40 yang penting dia punya pengalaman sebagai kepala daerah di tingkat kota atau kabupaten. Dari logika hukum itu cukup valid nggak? Ya, jadi begini Pak Mentor, kalau kita bicara tentang hukum itu kan harus bicara tentang proses ya. Bahwasan segala sesuatu ada tingkatan. Karena hukum itu kan sebenarnya mengatur tingkatan. Kalau perbuatan pelanggarannya tinggi, maka sanksinya tinggi. Kan gitu. Jadi segala sesuatu pasti berhubungan dengan proses, urutan atau tingkatan. Nah, kalau kita pakai logika hukum tentang pengalaman menjadi seorang presiden atau wakil presiden, maka pengalaman yang paling tepat itu adalah dua, pengalaman legislatif dan pengalaman eksekutif.
Pengalaman legislatif, karena ketika dia nanti jadi presiden atau wakil presiden, dia akan punya kewenangan untuk membuat undang-undang, ya mengusulkan undang-undang, baik itu nanti mengeluarkan dalam Perpu atau dalam keadaan normal mengusulkan seperti biasa. Jadi legislatif harus punya nih, yudikatif yang nggak perlu, karena ini nggak perlu pernah mengadili, karena kalau yang bisa mengadili kan hanya orang hukum, jadinya kan membatasi yang non hukum untuk jadi presiden dan wakil presiden. Kemudian yang kedua adalah eksekutif. Eksekutif ini kan ada tingkatan juga sebenarnya. Mulai dari ya paling rendah begitu ya kalau di dalam pilkada kan dimulai dari kabupaten atau kota, di atasnya provinsi, baru di atas provinsi adalah negara kan gitu ya. Maka kalau kita bicara pengalaman, harusnya runtutan ini dilakukan. Dari dia punya pengalaman dulu di kota atau kabupaten, baru kemudian naik ke tingkat provinsi, baru kemudian menjadi seorang presiden atau wakil presiden. Logika runtunnya harusnya sih demikian. Walaupun dalam banyak peraturan kadang sesuatu tidak perlu runtun sepanjang ada keadaan mendesak. Nah, pertanyaannya apakah keadaan mendesak dibutuhkan untuk kemudian melewati proses ini. Namun memang kita harus akui nggak ada aturan yang mengatur bahwasanya pengalaman tadi itu harus dimulai dari bawah secara perlahan sampai dengan ke atas, sehingga kemudian Mahkamah Konstitusi memutuskan bisa langsung melewati, kan jadi kayak ada gap nih, kepala daerah di tingkat kota kabupaten, ini gubernur, ini presiden atau wakil presiden, berarti ini kosong nih, nggak dilalui, dia melompati. Nah, cuma sayangnya di dalam putusannya itu tidak ada pertimbangan kenapa harus melompati proses pengalaman di tingkat provinsi. Ketika dia ingin menyatakan bahwa seseorang tidak boleh dibatasi oleh umur sepanjang dia punya pengalaman. Kan begitu Pak Pendeta? Harusnya apa? Kalau umurnya di bawah 40 tahun, maka pengalaman yang mensupport umur yang kurang tadi harusnya lebih banyak. Logikanya gitu dong. Supaya dia tertolong. Sehingga orang nggak keberatan meskipun umurnya 30, 35. Tapi pengalamannya udah pengalamannya sudah melebihi. Sehingga dia dianggap layaknya orang berumur 50 atau 60 dengan pengalaman yang besar. Nah, namun memang dalam putusan itu tidak disinggung. Ini yang kemudian saya cukup sayangkan. Kenapa kemudian bagian ini lepas di dalam putusan tadi? Meskipun memang untuk dissenting opinion kan dikeluarkan bahwasanya harusnya di tingkat provinsi dulu. Maka dia minta putusannya harusnya punya pengalaman di tingkat provinsi, yaitu sebagai gubernur, baru kemudian bisa sebagai capres atau cawapres apabila usia di bawah 40. Tapi lalu logika tentang kenapa melompati itu yang hilang. Lalu kita sama-sama tahu, sama-sama ikuti, kemudian ada Majelis Kehormatan MK, ya, MK yang dibentuk untuk melihat apakah dalam kasus ini ada pelanggaran kode etik. Nah, sejauh yang Bang Yosi ikuti, apakah tadi ya, karena masih punya hubungan famili, kemudian ikut mengambil keputusan, itu pasti kan jelas sudah pelanggaran. Jelas ya, sebuah pelanggaran. Nah, yang kedua tadi tidak ada berkas atau penjelasan ya mengenai kenapa diambillah keputusan enggak runut ya, tapi yang penting dia pernah jadi kepala daerah ya, enggak harus di provinsi ya, tapi nah itu dalam keputusan MK ini yang Bang Yosi ikuti ini kan, kalau dissenting opinion ada itu kan harusnya juga nggak langsung dipublish oleh seorang ketua MK bahwa kami sudah mengambil keputusan dia yang penting punya pengalaman sebagai kepala daerah. Karena kan beda tadi, levelnya kan beda. Di kabupaten, kota, di provinsi gitu ya. Nah ini sejauh yang Bang Yosi melihat, apa yang membuat MK itu kemudian katakan bahwa ini ada pelanggaran berat kode etik? Ya tentunya karena memang ini terjadi tidak bisa dikatakan kebetulan begitu Pak Pendeta ya, karena walaupun sebenarnya tadi kan saya sebutkan ada 12 permohonan sebenarnya, tapi perkara 90 ini
dibandingkan permohonan lainnya itu terhitung lebih cepat diproses. Lebih cepat diproses. Kan itu saja sudah jadi tanda tanya. Apa kepentingan dari perkara 90 dibandingkan perkara yang lain. Begitu. Kalau yang tadi disampaikan Pak Pendeta, harusnya di tingkat provinsi dulu pengalamannya sudah ada juga permohonan sebelumnya tentang itu diajukan oleh beberapa kepala daerah bahkan. Contohnya seperti Emil Dardak dan beberapa kepala daerah lainnya. Namun yang diputus duluan nih perkara nomor 90 yang kemudian memuat tambahan kepala daerahnya di tingkat kota atau kabupaten. Nah, artinya memang percepatan inilah yang menjadi problem sebenarnya. Kalau tadinya ini sesuatu yang direncanakan, dipikirkan dan didiskusikan untuk waktu yang masuk akal, saya pikir nggak jadi masalah. Saya juga nggak masalah ketika presiden umurnya di bawah 40. Nggak pernah jadi problem karena negara lain pun mengalami itu. Mungkin karena mau cepat-cepat daftar. Itu yang mungkin itu yang kemudian disinyalir. Kan, Pak, bahwa ada kepentingan tertentu yang dikejar dari percepatan hukum ini. Karena kan seharusnya hukum itu berproses, tidak boleh terlalu cepat. Nah, ini yang kemudian jadi problem sehingga dikritisi. Ya akhirnya hukum kita ini kan kadang terlalu positivisme ya, terlalu legalis. Kita harus melihat apa yang di dalam peraturan. Makanya agak dikunci sebenarnya ketika kita mau melihat dalam perspektif yang lebih baik, yaitu misalnya ketika Mahkamah Etik menyatakan ada pelanggaran, maka pelanggaran tadi kan berhubungan khusus dengan perkara nomor 90. Logikanya, kalau si hakim melakukan pelanggaran berat sehingga mengeluarkan putusan terhadap perkara 90, maka perkara 90 ini adalah perkara yang dikeluarkan oleh mindset yang melakukan pelanggaran kode etik berat. Maka harusnya bermasalah. Tapi kan di sisi lain, hukum pun menyatakan putusan MK itu bersifat final dan mengikat. Jadi agak dikunci memang. Jadi sejak awal memang hukum kita ini memang ribet sendiri di awal, atau memang diribetkan di awal supaya yang di kemudian hari bisa dipergunakan untuk kepentingan tertentu dalam proses waktu yang cepat dan singkat. Nah, ini yang memang ya cukup sulit ya untuk dikatakan salah atau benarnya, karena hukumnya memang menyatakan final dan mengikat. Letterleknya begitu ya. Kalau itu tidak diubah, maka nggak juga kemudian bisa dikatakan bahwa seharusnya putusan terhadap perkara nomor 90 ini diuji kembali. Karena itu juga yang disampaikan oleh Ketua Sidang Etik waktu itu, Prof. Jimli, bahwasanya nggak bisa urusan mereka kemudian membatalkan atau jadinya mengkritisi putusan terhadap perkara nomor 90. Jadi udah agak dikunci. Tapi kalau dari sisi akademisi, ya karena kita akademisi kan seharusnya bicara di luar konteks legalis. Karena kalau kita hanya melihat kepada fakta legalis, fakta hukumnya di dalam perundang-undangan, kapan kita bisa move on, kapan kita progresif. Maka saya bilang harusnya sangat dimungkinkan. Tapi tentunya butuh keberanian memang untuk melakukan itu, Pak. Ini yang membuat kita itu jadi terkungkung ya. Satu sisi sudah ada keputusan bahwa ada pelanggaran kode etik berat ya. Pelanggaran berat kode etik. Nah, kalau ini sudah pelanggaran, berarti harusnya produk yang dikeluarkan ini juga jadi cacat. Kan? Logika hukum di luar konteks aturan tertulis. Ini kan jadi cacat gitu ya. Ini jadi saya lihat misalnya kalau yang sekarang mengambil untung dari hasil keputusan MK ini, kalau dia terpilih, dia akan dituding sebagai calon yang sebenarnya legitimasi moralnya itu masih dipertanyakan karena dia produk dari sebuah keputusan hukum yang sangat tidak etis. Tahu ya kan? Nah itu ya. Nah, atau di sisi lain kalau sekarang misalnya itu dibatalkan, baliho udah di mana-mana. Benar. Ya. Dan itu yang tadi saya katakan, kemudian tidak ada yang berani mengambil keputusan untuk kemudian menyatakan harusnya putusan terhadap perkara 90 dibatalkan. Tapi jadinya begini Pak Weta, kalau ini terus terjadi, maka yang terjadi di Indonesia adalah orang berani berbuat salah sepanjang menguntungkan, tapi orang tidak berani berbuat salah sepanjang itu menguntungkan banyak orang. Jadinya begitu. Ya sama kan kayak sekarang. Jadi oportunis semua ya. Iya, lebih baik korupsi besar-besaran langsung sekalian, kan gitu ya. Daripada korupsi kecil-kecil. Kecil-kecil kan mirip logikanya Pak. Apa yang dilakukan oleh hakim dalam perkara 90, dia berani berbuat salah
sepanjang itu nanti menguntungkan. Kan begitu. Tapi ketika Mahkamah Etik memutus, nggak berani buat terobosan karena takut salah. Tapi bukan berani untuk membenarkan yang salah. Jadi memang ini akan jadi budaya yang jelek. Makanya saya harap ini terakhir kali ada yang seperti ini. Budaya jelek ini nggak boleh dipelihara. Orang tidak boleh dimotivasi untuk berbuat salah yang menguntungkan. Orang harusnya berani berkorban meski tidak menguntungkan dirinya sendiri, tapi demi kebaikan banyak orang. Itu yang benar menurut saya. Nah, karena itu negarawan sejati. Negarawan sejati. Jadi kita butuh negarawan sejati, dan mungkin teman-teman kita dengar saran terakhir dari Bang Yosi dalam konstruksi hukum yang masih seperti itu, ya. Jadi menurut Bang Yosi, apakah ya hukum tadi ya perlu kita ubah, kita perbaharui, ya, supaya tadi hukum ini betul-betul membangun sebuah kultur yang sehat, ya, kultur demokrasi yang melahirkan negarawan. Terkait dengan ini, apa yang paling mendesak yang menurut Bang Yosi perlu untuk ditransformasi? Ya, baik Pak Pendeta, untuk menjawab ini sebenarnya tidak bisa sangat sederhana, ya. Karena yang menyebabkan faktor hukum kita begitu rusak, ya, begitu gampang dipermainkan, sehingga hukum itu hanya menjadi alat bagi penguasa tertentu, itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Dan faktor yang paling mendasari itu adalah bagi-bagi kue tadi, kembali di sana. Yaitu ketika para wakil rakyat tadi, yang mengaku wakil rakyat, membuat produk perundang-undangan, khususnya undang-undang, itu hanya untuk memenuhi kebutuhan dari orang-orang yang mensupport dia di dalam proses pemilihan. Sehingga produk yang dikeluarkan dari kepentingan yang tidak baik pasti menghasilkan produk yang tidak baik. Produk yang pro terhadap yang mendukung dana melawan produk yang seharusnya mendukung rakyat. Ini inti masalahnya dari awal. Maka seharusnya dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, proses bagi-bagiku itu dihilangkan. Namun memang cukup sulit karena partai politik kita berkontribusi terhadap hal tersebut. Hukum adalah produk politik katanya. Benar sekali, itu yang jadi. Dan lebih parahnya lagi, hukum adalah produk partai politik. Kalau hukum produk politik masih bisa bagus sepanjang politiknya suci atau sehat. Tapi hukum produk partai politik, masalah partai politik nggak ada yang bersih 100% Pak Pendeta. Hampir semua ada yang pernah jadi koruptor dari setiap partai politik yang kita kenal. Artinya ketika mereka mendiskusikan peraturan perundang-undangan pun ya sudah nggak bersih dari awal, yang nggak akan jadi produk hukum yang bersih. Nah, ini apa kerumitannya? Iya. Ya, kalau hukum digodok oleh orang-orang yang tidak bersih, pasti produk hukumnya juga ya hanya sekedar alat untuk melegitimasi kepentingan kekuasaan tertentu. Iya. Ya. Dan ini mungkin PR besar kita, ya, supaya ke depan, nah ini teman-teman jangan salah pilih legislatif, ya. Pilihlah orang-orang yang memang akan punya kemauan dan kompetensi untuk membangun tatanan hukum yang sehat. Lalu yang kedua memang, nah ini Bang Yosi dan kawan-kawan akademisi memang punya PR besar untuk mengawal sehingga produk-produk hukum yang dihasilkan, misalnya tadi ya, itu betul-betul hukum yang berkualitas, bukan hukum yang yang sewaktu-waktu ya bisa dipakai untuk melegitimasi keinginan tertentu, kepentingan politik tertentu. Mungkin begitu ya, Bang Yosi. Ya, dan satu lagi terakhir kali, karena yang saya sampaikan tadi kan realita. Kalau kita hanya berkaca pada realita, maka kita pasrah. Untuk membangun bangsa kita nggak bisa pasrah, kita harus berjuang. Maka cara yang paling singkat adalah tadi pilih calon legislator yang mumpuni. Ya, sehingga kita tahu dia akan buat kualitas produk yang bagus. Tapi cara jangka panjang yang paling baik adalah ya anak muda harus menyiapkan diri menjadi legislator yang baik.
ke depannya dan harus punya prinsip, dan budaya penghormatan terhadap orang baik itu harus dikembangkan kembali di Indonesia. Contoh realnya Pak Pendeta, banyak orang yang memuji anak seseorang atau anaknya karena sudah kaya. Oh hebat anaknya, udah kaya, punya mobil, punya tanah, punya rumah. Tapi sangat jarang memuji anaknya karena bersikap jujur, meski tidak kaya. Nah, budaya ini yang harus diubah supaya masyarakat tahu kekayaan yang sebenarnya bukan hanya materi, tapi attitude dia sebagai seorang warga negara dan kualitas dia ke depannya sebagai seorang pemimpin. Dan itu membutuhkan edukasi hukum yang kuat. Dan semoga Bang Yosi bersama dengan teman-teman dosen di Maranatha punya fakultas hukum juga bisa melahirkan orang-orang yang punya komitmen demikian. Ya, kita doakan sama-sama teman-teman. Kita akan berjumpa lagi bersama dengan Bang Yosi. Dari segmen ini ada satu pertanyaan. Sebenarnya hukum itu untuk manusia atau manusia untuk hukum? Kita nggak akan bahas ini sekarang, kita akan bahas itu nanti. Terima kasih untuk kesetiaan teman-teman mengikuti acara ini, dan terima kasih Bang Yosi untuk kehadiran di studio Ice Podcast. Sampai bertemu sekali lagi, ini bukan kampanye, ini salam kami. Salam Ice. Integrity, care, excellence.